Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan cerita yang berjudul Misteri Lonceng Sekolah. Cerita ini ditulis oleh Giovanni, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Misteri Lonceng Sekolah. Napak, kakinya napak. Beneran Bu Ida nih. Mendengar bisikan Indri, semua mata sontak mengarah ke arah kaki Bu Ida. Melihat itu, Tio sebagai ketua kelas memberanikan diri untuk menanyakan perihal kemarin. Bu, kemarin Ibu sakit ya? Ya emangnya guru lain gak ada yang ganti ini Bu? Kan kalau nggak salah kemarin jadwal piket Pak Agung tuh. Harusnya Pak Agung memberitahu kalian dong. Duh, ceritain jangan. Gak usah, gue masih parno. Takutnya ini cloningnya yang ketiga. Pao, ya kali cloningnya Bu Ida ada selusin. Ya Bu, kami cuma memastikan aja karena kemarin Pak Agung telat masuk kelas. Kami kira jam kos. Bu Ida menatap mereka tajam lalu menghela napas. Jangan cari-cari alasan. Udah, buka bukunya halaman 138. Serentak anak kelas 11-1 langsung membuka bukunya dan membaca sebelum Bu Ida mengomel-ngomel. Sebenarnya mereka tidak membaca, hanya membolak-balik halaman buku sampai jam pelajaran habis. Setelah sekitar hampir 2 jam pelajaran penuh suasana hening, kini suasana kembali menjadi riuh karena akhirnya jam pelajaran Bu Ida telah usai. Semua anak kelas 11-1 langsung bangkit berdiri dan memberi salam kepada Bu Ida. Gile, gue makin yakin itu Bu Ida beneran. Galak bener, buset. Sensitif, jutek lagi, cloningnya lebih baik sumpah. Biasa mah cloningnya jahat, ini malah cloningnya baik. Dennis menendang kursinya dengan kesal lalu kembali duduk melingkar bersama Tio, Giovanni, Agnes, Tare, dan Indri. Yuk, Den. Nanti malam rencananya kita mau ke sekolah nih. Kalian berdua ikut ya, please. Senin depan kita traktir cilor deh, asal kalian mau nemenin. Sinting lu pada ngapain anjir? Ya cari tahu lah. Kita harus nyari para cloningnya guru-guru ini biar kita bisa bedain. Sekalian cek CCTV juga. Mau ya? Cilor 20.000, deal ya? Kalau gue sih nggak mau ya. Cuma dibayar cilor 20.000. Itu mah gak ada untungnya. Udah deh, diem. Nanti malam jangan sampai kita orang tinggalin lu pada di dalam sekolah ya. Ya udahlah, Adil. Lagi pula gue penasaran juga, pengen lihat rekaman full CCTV. Takutnya disabotase. Yuk, gila lu ah. Gak mau gue ah. Gak dibolehin sama emak gue pasti. Gak boleh apa, takut? Takut lah, puas lu. Emang apa sih, emang cowok gak boleh takut? Giovanni menatap ragu ke arah teman-temannya. Guys, apa kita gak berlebihan? Kalian gak takut kalau misal langkah yang kita ambil ini beresiko? Lu kenapa sih kayak nahan-nahan kita gitu, Jo? Gak gitu, gue cuma takut ada apa-apa. Kan susah kalau misal kita kenapa-napa. Lagian pasti gak ada apa-apa juga di sekolah. Enggak, pasti ada 1-2 Hindi sekolah. Percaya sama gue, kita bakal baik-baik aja. Giovanni hanya menghela napasnya sambil menganggukkan kepalanya ragu. Ia membiarkan teman-temannya tetap pergi ke sekolah saat malam tiba. Tepat pukul 8 malam mereka pergi ke sekolah. Jika kalian bertanya mengapa bukan jam 12 malam, maka jawabannya hanya satu, karena mereka takut. Apalagi semenjak kejadian Bu Ida, mereka semakin berhati-hati. Karena sosok yang menyerupai benar-benar tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah hantu. Belum sempat sampai di sekolah, mereka malah tersesat, padahal mereka sudah mengikuti rute yang mereka lewati tiap hari. Tapi mengapa mereka tersesat? Dan mengapa gedung sekolah mereka tidak ada? Sumpah gue udah cek berkali-kali. Udah lihat maps juga, jalannya benar.
titiknya di sini. Tapi gue nggak tahu kenapa gedung sekolah kita jadi gini. Mereka berenam berhenti tepat di depan sebuah gedung terbengkalai. Gedung itu tua, gelap, dan berdebu. Serius mau masuk? Gue nggak yakin ini sekolah kita. Kayaknya emang gue yang salah jalan deh. Apa kita coba muter balik nih? Gue rasa emang kita yang salah. Gak mungkin sekolah kita hilang gitu aja. Setuju. Aku rasa emang salah jalan. Ayo putar balik dulu. Kemudian mereka berenam masuk ke dalam mobil, berbalik arah untuk mencari jalan menuju sekolah. Tapi semua tetap sama. Sialnya mereka semakin terjebak. Dari tadi ternyata mereka hanya berputar di sekitar gedung tua itu tanpa ada jalan yang jelas. Sumpah kita udah jalan 30 menit ngikutin rute lain. Tapi kenapa berhenti di sini terus? Gue rasa ini beneran sekolah kita. Lihat lonceng di atas atap sekolah itu sama persis kayak lonceng yang setiap hari bunyi di sekolah. Pintu masuknya juga sama persis. Indri menunjuk lonceng besar berkarat yang terletak tepat di atas atap sekolah. Kelima anak yang lain sontak ikut melihat ke arah yang ditunjuk oleh Indri. Lonceng itu sama persis seperti lonceng yang mereka lihat pada pagi hari, hanya saja sedikit berkarat. Sumpah gue gak ngerti. Guys, Agnesta, Ray, Indri, Tio, dan Dennis sontak menatap ke arah Giovanni dengan wajah penasaran. Sebenarnya gue pernah ke sekolah juga malam-malam, dan penampilannya emang begini. Jujur gue gak tahu apa yang salah. Tapi sepengetahuan gue gedung sekolah kita memang terbengkalai. Emang kalian gak sadar? Gak ada yang tahu sekolah kita. Mereka semua langsung terdiam, terhanyut dalam pikirannya masing-masing, memikirkan perkataan Giovanni yang semakin masuk di akal. Namun jika memang gedung sekolah mereka terbengkalai, mengapa selama ini mereka bisa bersekolah di gedung sekolah mewah? Mengapa ketika pagi tiba gedung sekolah mereka otomatis berubah, dan mengapa tidak ada satupun yang mengetahui sekolah mereka kecuali para murid yang bersekolah di sana? Malam itu udara makin dingin. Hening menyelimuti, hanya ada suara napas dan detak jantung mereka yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Gedung di depan mereka terlihat begitu nyata, tetapi juga terasa asing pada saat yang bersamaan. Jadi kita masuk atau enggak? Tio menelan ludah menatap gedung tua itu dengan keraguan yang jelas. Gue masih gak ngerti. Kalau gedung ini beneran sekolah kita, terus selama ini kita sekolah di mana? Ray menggigit bibirnya mencoba mencerna semua informasi yang diberikan Giovanni. Lu bilang lu pernah kesini malam-malam. Terus lu lihat apa, Jo? Giovanni menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya menghela napas berat. Gue gak tahu pasti, tapi waktu itu gue ngerasa kayak ada yang ngawasin gue. Seolah-olah sekolah ini hidup. Dan yang lebih aneh, pagi harinya gedung ini gak ada kayak sekarang. Dennis mengusap wajahnya frustasi. Ini makin gak masuk ke akal. Kita kayak ada di dunia lain atau semacamnya. Aku rasa kita gak punya pilihan lain. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah ragu, mereka berenam akhirnya mendekati gerbang gedung itu. Anehnya gerbang itu tidak terkunci. Ketika Tio menyentuhnya, gerbang tua itu terbuka dengan suara decitan yang menusuk telinga. Kalau ada yang gak beres kita langsung kabur, oke? Mereka semua mengangguk lalu perlahan melangkah masuk ke dalam. Begitu berada di dalam gedung, hawa dingin langsung menyergap mereka. Lorong sekolah tampak sama, tapi dengan lapisan debu tebal di setiap sudutnya. Tidak ada lampu menyala, hanya ada cahaya bulan yang menyorot masuk melalui jendela-jendela besar yang berdebu. Mereka berjalan perlahan menyusuri lorong yang gelap dan berdebu. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar menggema di sepanjang koridor. Indri tiba-tiba berhenti dan menarik lengan Ray. Lu ngerasa gak sih? Ngerasa apa?
Dingin banget sumpah, kayak ada yang merhatiin kita. Biasa aja kali. Udah tahu ini sekolah serem lu malah makin bikin takut. Mereka baru akan melanjutkan langkah saat tiba-tiba terdengar suara batuk dari belakang. Mereka semua terlonjak, sebuah senter menyala menyorot tepat ke wajah mereka. Hei, ngapain kalian di sini? Suara itu terdengar galak, mereka refleks mundur. Lalu melihat seorang pria parubaya dengan seragam satpam berdiri di hadapan mereka. Pria itu menyorotkan senternya ke wajah masing-masing, matanya menyipit penuh kecurigaan. Kalian berlima ya? Mereka saling menatap. Pak, kami berenam kok. 5, kalian berlima. Detik itu juga wajah mereka pucat. Indri refleks merapat ke Dennis. Sumpah Pak, kami berenam. Pakai kacamata nggak Pak? Jangan-jangan minus parah nih. Giovanni ikut menimpali dengan nada bercanda yang sedikit dipaksakan. Wah, jangan-jangan salah satu dari kita hantu nih. Oke, ayo jujur, siapa di antara kita yang bukan manusia? Mereka semua berpura-pura melihat satu sama lain dengan tatapan menyelidik. Bukan gue masih bayar uang sekolah. Kayaknya lu deh, Rey. Soalnya lu paling kalem. Sembarangan. Kalau gue hantu, gue udah ngeprank kalian dari tadi. Si satpam tampak semakin bingung melihat mereka malah bercanda. Ia menggelengkan kepala dan menghela napas. Udahlah, kalian pulang sana. Sekolah ini udah lama kosong. Gak ada yang boleh masuk sembarangan. Kosong? Pak, tapi kami sekolah di sini tiap hari. Gak ada sekolah di sini. Gimana kalau kita udahan aja, Jo? Udah serem banget. Oke, kita keluar dulu, gak usah cari ribut. Namun saat mereka berbalik hendak keluar, langkah mereka terhenti. Di ujung lorong berdiri seseorang dengan seragam sekolah yang sama seperti mereka. Wajahnya setengah tertutup bayangan, tapi dari posturnya, itu Agnesta. Agnesta berdiri di sana menatap mereka dengan ekspresi datar. Indri mengerutkan kening. Enes, lo tadi dari mana? Kok lo di situ? Agnesta hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Giovanni melirik sekeliling. Tunggu dulu. Bukankah tadi mereka berenam masuk bersama? Seingatnya Agnesta selalu di dekatnya kan? Dia menoleh ke samping Agnesta yang tadinya berada di sebelahnya tapi tidak ada. Giovanni merasakan napasnya tertahan. Agnesta di ujung lorong masih berdiri diam. Senyumnya tipis, matanya terlihat aneh, kosong, tapi seolah menyimpan sesuatu. Indri yang merasakan makin gak nyaman buru-buru menarik lengan Tio. Tio, ini Agnesta kan? Kok dari tadi diam aja? Gue gak yakin. Ray melirik ke sekeliling, lalu menggenggam lengan Giovanni. Lo yakin tadi Agnesta ada di sebelah lu kan? Iya, gue yakin barusan dia ada di sini. Oke, gimana kalau kita tanya sesuatu yang cuma Agnesta asli yang tahu? Setuju. Tapi kita tanya apa? Sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, Agnesta di ujung lorong itu mulai berjalan perlahan ke arah mereka. Langkahnya tenang tanpa suara. Giovanni merasakan Ray semakin menggenggam lengannya erat. Lo takut? Ray melirik Giovanni sekilas, wajahnya terlihat tegang tapi bibirnya tetap melontarkan lelucon. Enggak, gue cuma... Ya, biar kalau ada yang kabur duluan gue gak ketinggalan. Giovanni hampir tertawa, tapi matanya kembali fokus ke Agnesta yang semakin dekat. Dennis mengangkat tangan. Stop! Agnesta berhenti melangkah, mereka semua menahan napas. Dennis menghela napas panjang lalu tersenyum lebar. Oke, kalau lu Agnesta yang asli, gue mau lu jawab satu pertanyaan. Agnesta menatap Dennis tanpa berkedip. Siapa nama gebetan gue pas SMP? Giovanni dan Tio langsung menggumam. Wah, pintar juga. Agnesta terdiam beberapa detik, lalu dengan suara yang terdengar sedikit datar dia menjawab. Sasha. Sial benar.
Jangan-jangan dia emang Agnesta. Giovanni masih merasa ada yang aneh. Agnesta memang sering bercanda, tapi bukan dengan cara seperti ini. Giovanni melirik ke Ray yang sejak tadi nggak melepaskan genggamannya. Ray juga menatap balik dengan ekspresi curiga, seolah-olah mereka berdua sama-sama tahu sesuatu masih salah. Pelan-pelan Giovanni membisikkan sesuatu. Lu percaya itu Agnesta? Kalau itu Agnesta yang barusan jalan sama kita, siapa? Mereka semua merinding, tapi tiba-tiba dari arah belakang mereka terdengar suara langkah tergesa-gesa. Mereka berbalik dan melihat sosok Agnesta lain berlari ke arah mereka. Wajah Pandit, napasnya tersengal. Guys, kalian di mana? Gue tadi jatuh ke ruang kosong dan... Dia terdiam ketika melihat sosok Agnesta yang berdiri di depan mereka. Mereka semua kembali membisu. Dua Agnesta, salah satu dari mereka bukan yang asli. Giovanni menatap Ray dan kali ini genggaman Ray di tangannya semakin erat. Oke, ini udah di luar nalar. Kita nggak bisa terus di sini. Salah satu dari mereka bukan Agnesta, dan gue nggak mau tahu yang mana. Kita harus keluar. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, Agnesta yang pertama tiba-tiba tersenyum lebih lebar. Senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia, dan kemudian lampu-lampu lorong mulai berkedip-kedip. Giovanni bisa merasakan Ray sedikit gemetar di sampingnya. Giovanni menarik napas dalam. Malam ini baru saja menjadi jauh lebih menyeramkan. Mereka semua membeku. Dua Agnesta berdiri di depan mereka. Salah satunya baru datang dengan napas tersengal, sementara yang lain sudah ada di lorong sejak tadi. Dennis mengusap wajahnya. Oke, kita sering banget nonton film horor kan? Udah jelas ini klise banget. Salah satu dari mereka pasti hantu. Tapi gimana cara bedainnya? Mereka berdua mirip banget. Lu percaya yang mana? Gue nggak tahu Jo, tapi feeling gue nggak enak. Gini aja, kita kasih mereka pertanyaan yang cuma Agnesta asli yang tahu. Kayak tadi Dennis, tapi mungkin yang lebih susah. Iya, yang tadi gampang banget. Gue ganteng dari SMP juga semua orang tahu. Agnesta yang baru datang langsung mendelik. Jen, lo mau bikin tegang apa mau pamer? Oke, gue duluan. Agnesta yang asli pasti tahu ini. Lo inget gak? Pas kelas 8 kita berempat, gue, Joe, Dennis, sama lo pernah dihukum gara-gara apa? Agnesta yang pertama yang muncul di lorong lebih dulu diam sejenak lalu menjawab. Gara-gara kita ketahuan cabut jam olahraga buat jajan di kantin. Bukan, kita dihukum gara-gara lu yang ngajakin cabut. Dia terus ketahuan Pak Didi pas lagi makan bakso. Damn, dua-duanya ingat. Ya iyalah, itu kejadian paling bikin malu sekelas. Kenapa lu nanya yang gampang? Ya gimana dong, gue gak kepikiran pertanyaan lain. Oke, gue coba. Dia menatap kedua Agnesta bergantian lalu tersenyum licik. Ini gampang, lu berdua pasti tahu. Siapa di antara kita yang lagi naksir sama seseorang di sini? Suasana langsung berubah. Dennis tersedak. Indri refleks menatap Tio. Dia malah berpura-pura mengecek kuku. Ray menghela napas panjang, sementara kedua Agnesta justru tampak terkejut. Aduh cu. Kenapa? Kan ini pertanyaan bagus. Jo, ini momen tegang. Bukannya lo nambahin suasana horor malah gosip. Justru itu, kalau salah satu dari mereka bukan Agnesta, dia nggak akan tahu jawabannya. Gue setuju sama Jo kali ini. Ayo, Agnesta, jawab. Agnesta yang kedua berkedip 2 kali lalu menatap Giovanni. Serius Jo, lo mau bongkar perasaan orang di tengah situasi kayak gini? Dapat. Ray menatapnya dengan waspada. Dapat apa? Yang asli pasti Agnesta yang kedua, karena dia satu-satunya yang tahu kalau ada yang naksir seseorang di sini. Loh, iya juga ya. Dennis langsung menunjuk Agnesta yang pertama. Jadi lo siapa? Agnesta pertama langsung menghela napas panjang, kemudian dia tersenyum. Ketahuan
Ketahuan juga ya. Suasana langsung berubah mencekam. Giovanni menelan ludah. Merasa kemenangan kecilnya mungkin bukan sesuatu yang bisa dirayakan lama. Begitu senyum itu muncul di wajah Agnesta yang pertama, naluri mereka langsung bekerja. Kabur. Dennis yang paling cepat refleksnya langsung menarik tangan Indri dan melesat lebih dulu. Theo, Ray, dan Giovanni tidak butuh aba-aba kedua sebelum ikut lari secepat mungkin ke arah pintu keluar. Agnesta yang asli juga langsung berlari mengikuti mereka. Di belakang mereka suara langkah kaki terdengar, entah itu milik cloningan Agnesta atau bukan. Mereka tidak berani menoleh untuk memastikan. Begitu berhasil mencapai gerbang sekolah, mereka hampir menabrak si satpam yang tadi tampak kebingungan melihat 6 anak SMA berhamburan keluar seperti dikejar anjing liar. Hei kalian kena. Pintu gerbang ditutup paksa oleh Giovanni dan Theo. Dennis bersandar ke mobil, nyaris kehabisan napas. Gue gak mau lari lagi. Sama mau pingsan rasanya. Masuk, kita harus pergi dari sini. Mereka semua buru-buru naik ke mobil tanpa sempat berpikir panjang. Begitu semua sudah di dalam, Theo yang kebetulan bertugas sebagai sopir langsung menginjak gas dan melajukan mobil keluar dari area sekolah. Suasana di dalam mobil masih hening, napas mereka masih terengah-engah. Otak mereka masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Lalu tiba-tiba Dennis yang duduk di kursi belakang bersuara. Jadi siapa yang naksir siapa? Seisi mobil langsung menoleh ke Dennis dengan tatapan tajam. Dennis serius? Ya tadi kan pertanyaannya gitu. Siapa yang naksir seseorang di grup ini? Daripada mikirin soal Agnes KW, mending kita bahas ini. Dan kita hampir mati barusan dan lo masih kepo soal gosip. Pastinya. Tapi Jo, lo tadi bilang dapat pas nanya itu. Berarti lo tahu siapa yang naksir siapa kan? Gue nggak bilang gue tahu. Tapi lo juga bilang lo nggak tahu. Gue juga penasaran sih. Serius Tio, lo juga kepo? Habisnya tadi Agnesta yang asli beneran tahu jawabannya. Berarti emang ada yang naksir seseorang di sini dong. Keheningan kembali menyelimuti mobil. Kali ini bukan karena ketakutan, tapi lebih karena rasa canggung. Mereka semua mulai melirik satu sama lain dengan penuh curiga. Ayo, siapa yang mau ngaku duluan? Di dalam perjalanan menuju rumah Dennis, tawa mereka masih berderai, mengiringi obrolan absurd mereka tadi mengenai pertanyaan yang mereka lontarkan pada sosok yang mereka kira Agnes. Tawa itu menandakan seolah mereka lupa dengan apa yang barusan terjadi. Theo yang masih fokus menyetir ikut tertawa. Alah, jangan-jangan lo ya Den. Ayo ngaku lo suka sama siapa? Gak, gue suka sama ini 4 cewek. Udah mah galaknya kayak preman, mirip setan lagi. Sialan. Kalau gak ada kita, lo gak bakal ada teman di sekolah. Tapi serius dah. Pasti ada ya yang diam-diam suka di antara kita. Indri ikut menatap mereka satu persatu dengan ekspresi menyelidik. Ayo, siapa ngaku? Atau jangan-jangan udah ada yang jadian? Ingat Dri, kita semua jomblo. Loh, kan bisa aja ada salah satu dari kita yang jadi pengkhianat, nyari gandengan duluan. Ya Indri, boro-boro cari gandengan yang deketin aja kagak ada. Mereka semua tertawa kecil, kecuali satu orang. Agnesta tetap diam. Wajahnya pucat, pandangannya hanya lurus ke depan seolah tidak mendengar gurauan teman-temannya. Nes, lu masih parno ya? Muka lu pucat banget. Gak apa-apa Nes, gue tahu lu parno banget. Gue kalau jadi lo juga bakal diam seharian sih. Ngeri banget anjir kalau ada setan yang mukanya sama persis kayak kita. Iya anjir, tadi tuh benar-benar kayak anak kembar. Wajah si Agnesta parno. Awalnya mereka memaklumi, mereka hanya mengira kalau Agnesta masih traumatis karena hal yang barusan menimpa mereka. Namun lama-kelamaan mereka merasa aneh karena Agnesta sama sekali tidak merespon. Nes? Giovanni dan Ray yang duduk di kursi belakang mulai merasa aneh. Mereka mencondongkan badannya ke depan agar dapat melihat Agnesta lebih dekat. Begitupun Indri yang melepaskan pelukannya dengan Agnesta dan menatap wajah Agnesta lekat.
Suasana mobil menjadi semakin dingin. Sinar lampu jalan menyerot wajah Agnesta sebentar, dan saat itu juga mereka membeku. Wajah Agnesta pucat namun terlalu pucat. Wajahnya datar namun terlalu datar. Matanya kosong namun terlalu kosong. Indri yang berada di samping Agnesta langsung menelan ludahnya sambil menempelkan kulitnya ke kulit Agnesta. Dingin. Itu bukan Agnesta, sosok yang berada di samping Indri bukan manusia. Agnesta, jawab please, lo Agnesta beneran kan? Seketika mobil mereka melewati lampu terowongan jalan yang berkedip-kedip. Cahaya mulai meredup dan dalam sepersekian detik, sesuatu di wajah Agnesta berubah. Agnesta mengangkat wajahnya dan menoleh ke arah Indri. Senyumnya mengembang, lebar namun terlalu lebar untuk manusia. Agnesta, dia jatuh di sekolah dan kalian baru sadar. Suaranya seperti bisikan biasa, namun terdengar menyeramkan. Tio yang membawa mobil refleks menginjak rem mendadak. Ban mobil mereka berdecit keras di aspal membuat mereka semua terhempas ke depan. Jantung Tio berdebar tak karuan saat ia menoleh ke kursi tengah, tepat ke arah sosok yang mereka kira adalah Agnesta. Sosok itu kini menatap mereka, atau lebih tepatnya menampakkan wujud aslinya kepada mereka. Kulit wajahnya tampak seperti lilin merah yang meleleh, sobekan luka menganga di wajahnya, memperlihatkan tulang dan giginya yang seharusnya bersembunyi di balik daging. Wajahnya hancur lebur, bekas kuku yang dalam juga terlihat di lehernya. Seakan ada seseorang yang pernah mencoba untuk merobek tenggorokannya dengan paksa. Dari lubang mata yang kosong, cairan merah kental mulai menetes, menodai bajunya yang kini berubah menjadi baju sobek kotor berlumuran darah. Mulutnya perlahan terbuka, lebih lebar dari yang seharusnya manusia biasa. Suara berderak keluar seperti suara tulang rapuh yang akan patah. Aku masih di sana. Kalian ninggalin aku. Sosok itu menangis seolah merasakan kesedihan. Itu bukan suara Agnesta, suaranya Paro bercampur deritanya menyayat. Mereka semua bergetar. Tubuhnya membeku saat sosok itu mulai menangis, bukan air mata yang keluar, melainkan darah yang terus menodai bajunya. Keluar sekarang. Indri langsung mencoba membuka pintu, disusul oleh keempat temannya yang lain. Namun sebelum mereka berhasil meraih pintu mobil, sosok itu lebih dulu bergerak. Tangannya yang kurus dan penuh luka tiba-tiba mencengkeram tangan Giovanni, membuat Giovanni menjerit. Kalian ninggalin aku. Aku gak mau ditinggal lagi. Sekarang kalian yang harus ikut aku ke neraka. Sosok itu berbicara lalu tertawa dengan puas. Mereka semakin histeris mencoba untuk membuka pintu yang terus terkunci. Sosok itu mengunci semuanya, tidak membiarkan mereka lolos. Radio mobil yang sedari tadi mati mendadak menyala melantunkan suara statis yang menyakitkan telinga. Udara mobil terasa pengap, seolah ada yang menekan dada mereka. Giovanni memberanikan diri untuk berteriak. Tio, hidupin mobilnya bangsat. Kita harus cari tempat ramai. Tio langsung buru-buru meraih kunci mobil, sedangkan Indri dan Ray masih berteriak di belakang, mencoba mencari pertolongan. Tio dengan gemetar langsung menginjak gas, tapi mobil itu tak melaju. Speedometer tetap pada angka 0. Mereka terjebak bersama sosok menyeramkan yang terus-terusan mencengkeram tangan Giovanni. Kalian gak mau main sama aku lagi? Nanti aku sedih. Tidak, suara itu tidak menyedihkan, suara itu menyeramkan. Suaranya makin berat dan serak. Lu mau apa sih? Lu bukan Agnesta. Jangan ganggu kita. Giovanni berteriak. Tak lama sebuah mobil truk melaju membuat sosok tadi langsung melepaskan cengkeramannya dari tangan Giovanni. Sosok itu menjerit tiba-tiba. Suaranya memekakkan telinga. Itu bukan jeritan biasa, itu seperti ribuan suara yang berteriak secara bersamaan. Seperti teriak penuh dendam yang datang dari dimensi lain. Aku mau kalian mati seperti aku. Suara itu menggema membuat kaca mobil mereka bergetar hebat.
Udara mobil perlahan kembali normal, namun napas mereka masih memburu. Giovanni mulai menangis menatap tangannya yang robek. Theo, Denny, Ray, dan Indri membelalakkan matanya. Semuanya hening, tidak ada lagi sosok itu, tidak ada lagi suara tangisan. Napak tilas hitam pekat terlihat menetes di kursi tengah mobil. Tempat sosok tadi berada, semuanya masih membeku. Sampai akhirnya suara ketukan mobil membuat mereka melompat kaget. Mobilnya mogok, Mas, Mbak. Pemuda itu menatap mereka satu persatu, cukup terkejut dengan keadaan mobil yang begitu berantakan. Theo yang duduk di kursi pengemudi mengangguk kaku, tangannya gemetar, mencoba menyalakan mesin. Sekali, dua kali, dan akhirnya ketiga kali mesin mobil kembali menyala. Terima kasih, Mas, ujar Theo pelan. Pemuda itu mengangguk dan kembali menyalakan truknya. Mereka semua kembali saling pandang. Napas mereka masih tersengal ketakutan, seolah tak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Hantu itu memang pergi, tapi mereka tahu bahwa mereka masih diawasi dari balik kegelapan. Setelah mesin mobil berhasil kembali menyala, mereka bergegas pergi ke rumah sakit terdekat. Tidak ada yang memberanikan diri untuk berbicara. Hanya ada suara napas memburu dan detak jantung yang belum normal. Giovanni meringis sambil menekan pergelangan tangannya yang luka, mencoba untuk menahan darahnya agar tidak terus mengalir. Ia kembali menatap teman-temannya. Gue masih gak percaya kalau kita hampir mati. Gue lebih gak percaya kalau yang kita bawa pulang bukan Agnesta asli. Mereka terdiam menyadari sesuatu. Agnesta masih di sekolah. Giovanni berteriak, sahabatnya masih di sekolah, hanya ditemani dengan kegelapan di sana. Jo, nanti sih sampai rumah sakit kita minta bantuan ambulans. Kita gak mungkin pergi ke sekolah lagi. Dari Agnesta itu temen kita, lo tega banget. Kalau kalian gak mau, biar gue yang jemput. Giovanni langsung mencoba untuk memberhentikan Theo, menyuruh Theo untuk menurunkannya di pinggir jalan. Kemudian Indri langsung menarik Giovanni untuk duduk di sampingnya. Sadar, Jo, kita juga udah mau mati. Jadi bisa gak, lu gak usah cari mati dulu. Indri membentak Giovanni dengan napasnya yang memburu. Perlahan ia menghela napasnya. Gue juga merasa bersalah, Jo. Gue tahu apa yang lo rasain. Tapi tolong kali ini aja kita egois. Lebih beresiko kalau kita semua kesana. Gue yakin Agnesta masih hidup. Suara Indri melemah. Ia memeluk Giovanni yang sudah menangis. Ray ikut menenangkan mereka, sedangkan Theo dan Dennis hanya diam, fokus melihat jalan gelap yang semakin sepi. Sesampainya di rumah sakit, perawat segera membawa Giovanni ke ruang operasi untuk mendapatkan jahitan pada luka robeknya. Sedangkan keempat lainnya sibuk mencari bantuan perawat lain untuk menjemput Agnesta yang masih berada di sekolah. Suster, tolong teman kami masih ada yang tertinggal. Kemungkinan kondisinya juga parah, bisa tolong jemput pakai ambulans. Alamatnya di mana? Kami akan segera jemput. Jalan Sembagi nomor 21, tepatnya di daerah Rengganis, di Sekolah Cendana Nusantara. Sekolah yang udah lama nggak buka itu. Ngapain kalian di sana? Mereka berempat saling menatap satu sama lain. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Pak Satpam tadi. Sekolah mereka sudah tutup. Jadi selama ini mereka sekolah dalam dimensi yang berbeda. Karena tidak ingin ambil pusing, Theo mengangguk. Iya, kita lagi ada penelitian. Bisa jemput sekarang kah, suster? Perawat itu mengangguk, kemudian segera menggerakkan tim medis dan sopir ambulan untuk menjemput Agnesta di sekolah gaib mereka. Hampir 1 jam mereka menunggu di ruang tunggu. Giovanni yang sedari tadi belum sadarkan diri akhirnya membuka mata. Jo, Agnesta di mana? Dia udah dijemput belum? Suara Giovanni serak. Dari tadi ia bermimpi buruk mengenai Agnesta. Mereka berempat kompak menggeleng. Ray mendekati kasur rumah sakit Giovanni. Masih dijemput. Udah 1 jam kita nunggu. Gue gak bisa jamin Agnesta bakal baik-baik aja, Jo. Mulut lo jahat banget, Ray. Kalian kenapa sih?
Apa cuma karena ada sosok yang menyerupai Agnesta kalian langsung benci sama dia? Gue tahu Agnesta itu anak baik, dia tuh penakut. Dia nggak mungkin berani soal hal-hal kayak gini. Giovanni menghela napas kesal, mengusap kasar air matanya yang kembali jatuh. Tak lama para medis berbondong-bondong datang mendorong sebuah tandu rumah sakit. Di atasnya Agnesta terbaring lemah dengan badan yang berlumur darah, tangan sebelah kanannya luka parah. Tulang Agnesta hampir terlihat. Dari bangsal rumah sakit itu Giovanni langsung beranjak dari kasur rumah sakitnya. Disusul oleh Tio, Dennis, Ray dan Indri yang ikut histeris melihat kondisi Agnesta. Dok, kenapa bisa separah ini? Gak mungkin dia jatuh sampai separah ini kan? Giovanni mencoba mendekati tubuh Agnesta yang terbaring lemah. Namun Indri dan Ray lebih dulu menarik Giovanni agar tidak mendekat. Dari dalam gedung tadi pasien sudah berlumur darah dengan tangan kanan yang tertimpa dinding gedung yang hancur. Wajahnya juga luka karena diperkirakan pasien jatuh dari lantai 2 gedung. Mereka berlima membeku seolah tak percaya dengan apa yang dikatakan dokter. Kalau begitu kami permisi, kami akan segera melakukan perawatan pada pasien. Dokter dan para medis lainnya langsung membawa Agnesta ke unit gawat darurat, meninggalkan kelima sahabat Agnesta yang masih membeku di depan bangsal rumah sakit. Tempat di mana Giovanni dirawat. Gue bilang juga apa? Gak mungkin Agnesta baik-baik aja, Jo. Sekolah kita bahaya. Gak mungkin cuma ada cloningan Agnesta di sana. Pasti ada yang jebak Agnesta kalau kondisinya separah itu. Tapi gue ingat banget Agnesta itu lari di sebelah gue. Dan tadi kita sama sekali gak dengar ada teriakan Agnesta kan. Kalau dia jatuh dia pasti teriak. Giovanni menatap temannya dengan tatapan penuh emosi. Kemudian Indri menepuk bahu Giovanni pelan. Yo, kita tadi pulang duluan, sedangkan yang ikut sama kita itu cloningnya Agnesta. Bisa jadi Agnesta jatuh pas kita udah gak ada di sekolah. Harusnya kita mastiin Agnesta masih bareng sama kita tadi. Dia pasti ketakutan banget di sekolah. Sekolah kita kan gelap, bisa jadi dia gak sengaja jatuh karena minim cahaya. Gue bego banget, gue gak seharusnya lari duluan dan ngelepas Agnesta gitu aja. Udah Jo, gak ada yang salah di sini. Kita udah berusaha tadi. Walau pada akhirnya harus ada yang celaka. Sekarang kita berdoa aja semoga Agnesta bisa selamat. Dan semoga abis ini kita gak bakal ngalamin hal serupa. Iya Jo, gak usah nyalahin diri lu sendiri. Yang terpenting lu udah aman. Dan Agnesta juga lagi diberi perawatan. Kita cukup berdoa aja. Malam itu mereka berlima hanyut dalam pikiran masing-masing di ruang tunggu rumah sakit. Cahaya lampu redup menyorot wajah-wajah yang dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Sesekali suara langkah para medis dan dokter yang berlalu lalang terdengar di lorong. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk membuka suara. Dennis dan Tio yang biasanya selalu melontarkan lelucon, sekarang hanya mampu menatap kosong pintu ruang operasi sambil merapalkan doa untuk keselamatan Agnesta. Sementara itu Giovanni masih menggenggam tangannya yang diperban, tapi rasa perih di dadanya jauh lebih menyakitkan. Agnesta pasti sakit banget pas jatuh. Tapi kita ninggalin dia sendirian. Tak ada yang menyaut, mereka hanya sibuk bergelayut dengan pikiran masing-masing. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah detak jam di dinding yang terus berbunyi lambat. Seolah sengaja membiarkan mereka terperangkap dalam penantian lama yang belum tentu pasti. Di dalam hati mereka hanya merapalkan doa, memohon dengan segala rasa bersalah yang menghimpit dada. Mereka hanya ingin tahu satu hal. Agnesta bisa kembali bersama mereka. Agar kejadian ini hanya menjadi mimpi buruk yang bisa mereka lupakan saat pagi tiba. Malam itu yang tersisa hanyalah kesunyian dan rasa takut-takut kehilangan seseorang yang seharusnya mereka jaga. Seseorang yang seharusnya masih bersama mereka sekarang. Matahari pagi mengintip dari balik tirai jendela rumah sakit, menyorot lembut ke dalam ruangan tempat Giovanni dirawat.
namun tidak ada yang benar-benar menikmati hangatnya cahaya itu. Giovanni terbangun lebih dulu, masih merasakan nyeri di pergelangan tangannya yang diperban. Ia mengerjap beberapa kali, menyadari bahwa dirinya masih berada di rumah sakit, dan ingatan semalam langsung menghantam kepalanya seperti badai. Agnesta. Dengan cepat Giovanni menoleh ke sekeliling. Ray dan Indri tertidur di sofa kecil dengan posisi yang jelas tidak nyaman. Dennis entah bagaimana bisa tertidur dengan setengah badan terjatuh dari kursi, sementara Tio yang tadinya duduk di pojokan kini tertidur dengan kepala menempel di ranjang Giovanni. Giovanni mendesah sekalipun ia ingin menertawakan posisi tidur teman-temannya yang aneh. Pikirannya terlalu dipenuhi oleh kekhawatiran. Dengan hati-hati ia mencoba menggeser tangannya, berusaha bangkit dari ranjang. Namun gerakan kecil itu cukup untuk membuat Tio terjaga. Mau kemana lo? Gue mau lihat Agnesta. Gue ikut, lo gak bisa jalan sendiri. Mereka berdua berjalan keluar dengan langkah pelan, berusaha agar tidak membangunkan yang lain. Rumah sakit masih terasa sepi. Hanya ada beberapa perawat yang berjalan melewati lorong dengan ekspresi lelah. Begitu sampai di depan ruang ICU, Giovanni langsung merasa sesak. Melihat Agnesta terbaring di sana, tubuhnya penuh perban dan wajahnya tampak pucat, membuatnya ingin menangis lagi. Dia masih belum sadar. Dokter bilang mungkin butuh waktu. Hening, mereka berdua hanya menatap ke dalam ruangan, seolah berharap Agnesta akan tiba-tiba membuka mata dan mengatakan kalau semua ini cuma lelucon. Tapi itu tidak terjadi. Giovanni meremas tangannya sendiri, kemudian mendesah pelan. Gue gak nyangka bakal separah ini. Kita sekolah di tempat yang bahkan udah gak ada di dunia nyata. Kita kabur dan kita ninggalin Agnesta sendirian. Lu bukan satu-satunya yang ngerasa bersalah, Jo. Kita semua sama. Lu sadar gak sih? Kita baru aja selamat dari pengalaman paling horor dalam hidup. Tapi Dennis masih sempat-sempatnya pikirin siapa yang suka sama dia. Iya ya, orangnya udah kayak mau mati masih aja mikir percintaan. Gue malah curiga dia nanyain gitu karena dia sebenarnya lagi naksir seseorang di antara kita. Lo yakin itu bukan lo? Alah, gue emang gak kayak Dennis. Gue gak bakal tiba-tiba kepo kalau gak ada alasan. Jadi kalau lo kepo berarti lo ada alasan. Tio langsung terdiam, kedua tangannya masuk ke dalam saku celana. Ekspresinya tetap santai tapi jelas ada sesuatu yang disembunyikan. Giovanni memperhatikannya dengan tatapan menyelidik. Serius Tio? Lo suka sama siapa? Udah, kita fokus sama Agnesta dulu. Kasian dia masih koma. Dasar pengecut. Mereka berdua tertawa kecil meskipun rasa takut dan khawatir masih ada di hati mereka. Namun tawa itu cukup untuk membuat pagi ini terasa sedikit lebih ringan. Mereka masih duduk di ruang tunggu rumah sakit. Wajah-wajah lelah mereka diterangi cahaya lampu redup. Sesekali mereka melirik ke arah pintu ruang operasi, menunggu kabar dari dokter tentang kondisi Agnesta. Tak lama suara pintu terbuka, seorang dokter keluar dengan wajah serius, diikuti oleh dua perawat. Dokter menghela napas panjang, menatap mereka satu persatu dengan ekspresi penuh kebingungan. Saya tidak tahu siapa yang kalian bawa ke sini, tapi yang jelas, dia bukan Agnesta. Ruangan terasa hening seketika. Jantung mereka berdegup kencang. Giovanni mencoba mencerna ucapan dokter. Tunggu, maksud dokter, dia bukan Agnesta, tapi kami menemukannya di dalam sekolah itu. Iya, saya ngerti, tapi saya sudah memeriksa identitasnya. Nama gadis ini bukan Agnesta, dia bernama Kirana. Kirana? Bukannya Kirana itu teman sekelas kita? Dia juga ikut nyelidikin sekolah itu. Mereka semua terdiam.
meresapi fakta baru yang membuat semuanya semakin aneh. Giovanni buru-buru mengeluarkan ponselnya. Gue telepon Agnesta sekarang juga. Nada sambung terdengar tapi tidak kunjung diangkat. Dia mengusap wajahnya mencoba tetap berpikir jernih. Oke, mungkin dia udah pulang. Kita ke rumahnya sekarang. Tanpa membuang waktu mereka langsung bergegas ke rumah Agnesta. Begitu sampai, Giovanni tidak sabar menekan bel rumah. Pintu terbuka hanya dalam hitungan detik dan di sana berdiri Agnesta dengan wajah masam dan rambut berantakan. Kalian semua lama banget. Aku udah nelpon berkali-kali. Lu nelpon? Kapan? Dari tadi berkali-kali tapi nggak ada yang masuk. Aku kira HP aku error, tapi aku cek sinyal dan pakai data aman. Mereka saling pandang. Giovanni buru-buru membuka riwayat panggilan di ponselnya. Tidak ada satupun panggilan dari Agnesta. Aku beneran nelpon nih. Lihat, aku nelpon kalian semua. Dennis melihat layar ponselnya dengan mata membelalak. Nama mereka memang ada di daftar panggilan Agnesta, tapi tidak ada satupun panggilan itu masuk ke ponsel mereka. Mereka semua terdiam. Hawa dingin yang bukan berasal dari pendingin ruangan terasa menyelinap ke dalam tulang mereka. Giovanni menelan ludah. Kalau lu beneran nelpon, kenapa kita nggak dapat panggilannya? Itu yang pengen aku tahu, dan aku pengen tanyain ke kalian. Gue nggak ngerti. Lu yakin yang lu telepon itu kita? Jelas aku nggak mungkin salah pencet kan? Indri menggigit bibirnya lalu memberanikan diri bertanya. Pas lu nelpon ada yang angkat? Nggak ada, tapi apa? Setiap kali aku nelpon ada suaranya yang sebelum nada sambung mati. Kayak bisikan tapi aku nggak bisa nangkep apa yang diomongin. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Bahkan Dennis yang biasanya selalu punya komentar kali ini memilih diam. Giovanni merasa terkungkung meremang. Jadi lo udah di rumah dari semalam? Iya, satpam yang jaga Pak Wira bantuin aku keluar dari sekolah itu. Pak Wira? Dia tahu soal sekolah itu? Kayaknya dia lebih tahu dari kita semua, tapi dia cuma bilang ke aku jangan pernah balik ke sana. Terus dia langsung nganterin aku pulang. Oke, berarti selama ini kita nyangka Agnesta masih di dalam, padahal dia udah pulang. Tapi kalau gitu, siapa yang kita lihat di sekolah itu? Hening, lalu tiba-tiba ponsel Agnesta bergetar di tangannya. Mereka semua menoleh dengan waspada. Agnesta melihat layar ponselnya dan wajahnya langsung pucat pasi. Kenapa? Dengan tangan gemetar, Agnesta menunjuk layar ponselnya. Panggilan masuk dari Agnesta. Mereka semua merinding. Giovanni menatap Agnesta dengan ekspresi ketakutan. Tapi lo lagi di sini. Ponsel itu terus bergetar seolah menuntut seseorang untuk mengangkatnya. Tapi tidak satupun dari mereka berani menyentuhnya. Lalu panggilan itu tiba-tiba berhenti. Beberapa detik kemudian ponsel Dennis, Giovanni, Ray, dan Indri juga Tio semuanya mulai berdering bersamaan. Nama yang muncul di layar mereka semua sama, Agnesta. Mereka semua membeku di tempat. Bunyi dering ponsel yang biasanya biasa saja, kali ini terdengar begitu mengerikan di telinga mereka. Dennis dengan tangan gemetar menatap ponselnya. Oke, gue gak suka ini. Giovanni langsung mematikan ponselnya. Yang lain buru-buru mengikuti, tapi dering itu tetap terdengar. Ini gak mungkin. Ponsel kita udah mati tapi kenapa masih ada suara deringnya? Agnesta menelan ludah. Matanya terpaku pada ponselnya sendiri yang kini berhenti bergetar. Layarnya kembali menyala menampilkan sebuah pesan baru. Dengan tangan gemetar dia membaca pesan itu keras-keras. Kenapa kalian ninggalin aku? Tubuh mereka semua terasa kaku. Indri mencengkeram lengan Tio. Siapa yang kirim? Agnesta melihat layar ponselnya lagi. Wajahnya semakin pucat. Pesannya dari nomor aku sendiri. Giovanni merasa darahnya berdesir. Ini sudah di luar nalar. Oke, kita nggak bisa diam aja. Kita harus cari tahu siapa yang sebenarnya kita bawa keluar dari sekolah itu. Terus kita harus mulai dari mana? Kita balik ke rumah sakit. Kita harus lihat Kirana lagi. Kita harus pastiin dia beneran Kirana. Dan kalau bukan,
Berarti sesuatu yang lain keluar dari sekolah itu bareng kita. Mereka saling pandang lalu mengangguk pelan. Meskipun ketakutan, mereka tahu satu hal. Ini belum selesai. Mereka bergegas kembali ke rumah sakit dengan perasaan waspada, udara yang semakin dingin dari biasanya. Setiap bayangan yang tercipta oleh lampu jalan seolah bergerak sendiri, membuat mereka merasa seakan sedang diawasi. Begitu tiba, mereka langsung menuju ruang ICU tempat Kirana dirawat. Namun saat mereka sampai di sana, tempat tidurnya kosong. Mana dia? Suster, pasien di sini kemana? Pasien di ruangan ini belum ada pasien sejak semalam. Mereka semua menegang. Tapi tadi malam kita nganterin teman kita ke sini. Dokter bilang dia bukan Agnesta, namanya Kirana. Maaf, tapi nggak ada pasien atas nama itu yang masuk semalam. Jangan-jangan dia... Mereka semua langsung berpikir ke arah yang sama. Agnesta gemetar, menggenggam ponselnya erat. Jadi yang kita bawa keluar dari sekolah itu... Mereka semua merinding jika Kirana tidak pernah terdaftar di rumah sakit ini. Lalu siapa yang mereka lihat semalam? Dan yang lebih penting lagi, kalau bukan di rumah sakit, di mana Kirana yang asli sekarang? Dia menghela napas panjang, mencoba berpikir rasional. Kita harus balik ke sekolah itu. Lu gila? Kita hampir mati di sana. Gue tahu, tapi kita nggak bisa ninggalin ini begitu aja. Kirana masih di sana. Dan sekarang ada sesuatu di luar sana yang kita bawa keluar tanpa sadar. Gue setuju, kita harus nyelesain ini. Mereka semua saling berpandangan, membaca ekspresi ketakutan yang sama di wajah masing-masing. Mereka tidak ingin kembali ke sekolah itu, tapi sepertinya sekolah itu belum selesai dengan mereka. Sehari setelah kejadian itu, mereka kembali ke sekolah dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Tidak ada pilihan lain, mereka harus menjalankan aktivitas seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ada sesuatu yang berbeda di udara. Sesuatu yang membuat suasana lebih mencekam. Mereka berenam hanya berharap bahwa tidak ada guru atau murid lain yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Hari ini Pak Agung kembali mengajar di kelas mereka seperti biasa. Beliau selalu memasuki kelas dengan wajah penuh wibawanya yang terlihat tenang. Namun bagi mereka suasana di dalam kelas terasa berbeda, seakan-akan ada bayang-bayang kejadian semalam yang masih melekat di sudut ruang kelas. Berdiri, beri salam. Pagi murid-murid imutku. Seperti biasa, wajah Pak Agung yang penuh wibawa itu tidak sesuai dengan kelakuannya. Kelakuan absurd Pak Agung selalu berhasil membuat para muridnya heran. Anak-anak kelas 11-1 langsung bersorak heboh, seolah meledek kelakuan Pak Agung. Bapak absen ya, yang hadir handphonenya langsung dikumpulin. Semua murid dipanggil satu persatu. Namun saat salah satu nama murid disebut, seisi kelas mendadak hening. Kirana, mana nih? Izin ya. Sakit Pak. Dia menelan ludah susah payah sebelum pada akhirnya membuka suara. Oke, ya sudah. Berarti yang tidak masuk cuma Kirana ya. Kalau gitu sekarang kita mulai belajar. Silakan dibuka bukunya masing-masing, baca halaman 66. Semua murid sontak mengeluarkan bukunya. Namun raut wajah Pak Agung langsung berubah ketika salah satu murid di sana baru memasuki kelas setelah pergi dari toilet. Edgar. Pak Agung terlihat mengendus-endus udara yang terhirup. Kok kelasnya bau sih? Ini bau keringat campur kentut nih. Edgar, kentut jagamu atau lupa cebok? Pak Agung menutup hidungnya, lantas semua murid menahan tawanya sambil ikut mengendus bau udara kelas. Edgar yang dituduh sontak membelalakan matanya. Enak aja, saya cuma buang air kecil Pak. Kelas kita baunya emang kayak gini dari kemarin, bau jenazah. Matamu bau jenazah, aneh-aneh aja. Edgar yang baru duduk di kursinya hanya menyengir kuda, seolah baru melontarkan sebuah lelucon. Tak berapa lama Pak Agung kembali memulai pembelajarannya sampai jam istirahat. Saat jam istirahat tiba, semua murid langsung berhamburan keluar kelas untuk menuju kantin. Suasana sekolah kembali ramai.
Hanya saja mereka merasa aneh ketika sudah menemukan tempat duduk di kantin, karena murid kelas 11-1 itu langsung kembali membahas keanehan yang mengganjal di dalam pikiran mereka. Kalian sadar gak sih? Tuh anak tahu bawa jenazah dari mana dah? Segila-gilanya Indri, dia gak pernah pelajarin bawa jenazah juga anjir. Ray menatap kelima temannya dengan tatapan heran. Tak lama sebuah pukulan mendarat di punggungnya. Gue terus. Tapi ya sih, kenapa dia spontan bisa ngomong gitu ya? Masa ya dia pernah jadi peneliti jenazah sampai tahu baunya gitu? Jangan-jangan dia punya pengalaman tersembunyi yang belum kita tahu. Giovanni memukul pelan lengan Dennis. Ya kalian anak SMA kerja di tempat yang kayak gitu. Lagian Edgar kan otaknya kurang seon, mana mungkin bisa neliti mayat. Atau jangan-jangan doang ya ini, jangan-jangan dia dulunya mayat. Bego ya kali anjir. Suasana yang awalnya serius seketika pecah oleh tawa mereka, kecuali Giovanni yang masih merasakan satu kejanggalan. Dia melirik Edgar yang sedang memakan bekalnya di ujung kantin. Entah mengapa tatapannya tidak lepas dari tatapan penuh curiga. Giovanni bangkit dari duduknya sambil merapikan roknya. Gue ke toilet bentar. Saat sampai di toilet, Giovanni membasuh wajahnya dengan kasar, mencoba menepis segala pikiran aneh yang mengganggunya. Sebenarnya semalam tuh kenapa sih? Kenapa rasanya aneh banget dan kenapa gue ngerasa masih ada yang salah? Giovanni kemudian meraup air sekali lagi, membasuh wajahnya dengan lebih keras seakan berharap semua kegelisahannya ikut hanyut. Tapi saat ia menatap cermin lagi, sekelebat bayangan hitam melintas di belakangnya. Saat Giovanni menatap ke belakang, tiba-tiba saja tubuhnya tertarik, terseret hingga halaman belakang sekolah. Giovanni berteriak histeris mencoba menahan tubuhnya agar tidak tertarik lagi. Saat tubuhnya berhenti di atas gundukan tanah, ia dapat melihat sosok yang menariknya tadi adalah Edgar. Edgar, lo apa-apaan sih? Teriak Giovanni, namun Edgar hanya berlalu pergi meninggalkan Giovanni. Emang bocah freak, gak jelas banget. Heran dikira gak sakit apa diseret gitu. Awas aja kalau ketemu di kelas gue banting lo. Giovanni berdiri dari atas gundukan tanah saat ia sibuk membersihkan noda tanah yang menempel di seragamnya. Matanya tertuju pada gudang sekolah yang berada di hadapannya. Pintu besi berkarat yang tidak tertutup rapat itu cukup membuat Giovanni penasaran. Walaupun takut, Giovanni mencoba memberanikan diri untuk mengintip. Matanya membelalak saat ia melihat sosok yang selama ini dicari oleh teman-temannya. Kirana.